Oke para investor, kali ini kita akan bedah satu emiten yang ceritanya, wah menarik sekali. Ini adalah studi kasus yang wajib banget kita pahami bersama, yaitu saham dengan kode SOVA. Oke, mari kita mulai. Jadi, semua ini berawal dari sebuah transformasi yang super radikal. Bayangkan saja, sebuah perusahaan yang tadinya dikenal sebagai produsen furnitur mewah, tiba-tiba ganti nama, ganti haluan, dan terjun ke industri yang sama sekali baru. Nah, manuver dari bisnis meja kelas atas ke energi berteknologi tinggi ini jelas langsung bikin heboh pasar. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah ini benar-benar sebuah peluang emas berikutnya? Atau jangan-jangan cuma gelembung spekulasi yang dibangun di atas cerita yang indah? Baiklah, supaya adil, kita lihat dulu dari sisi optimisnya ya. Kita coba pahami apa sih impian hijau yang membuat para investor begitu bersemangat tentang masa depan SOVA ini. Pemicunya adalah ini. Pergantian nahkoda besar-besaran. PT Asia Investment Capital masuk dan mengambil alih lebih dari 70% saham. Mereka datang dengan visi yang benar-benar baru, yaitu menjadi pemain utama di infrastruktur lingkungan se-Asia Tenggara. Nah, visi besarnya itu apa? Pertama, mereka mau fokus total ke sektor waste to energy, alias mengubah sampah jadi listrik. Keren kan? Rencananya, bisnis furnitur yang lama akan dilepas total paling lambat awal tahun 2026. Dan yang paling penting, langkah ini sejalan banget loh dengan kebijakan strategis pemerintah, yang artinya mereka berpotensi besar untuk ikut tender-tender raksasa di bidang ini. Dan antusiasme pasar ini bukan cuma omong kosong. Lihat saja harga sahamnya. Meroket gila-gilaan, naik sampai 523% dalam setahun terakhir. Luar biasa. Tapi, cerita yang bagus itu satu hal. Sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu cek angkanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit lebih pahit. Mari kita bedah realita keuangannya. Laporan keuangan tahun 2025 mereka menunjukkan sesuatu yang menarik. Saat mereka sedang sibuk bertransisi ke bisnis baru, pendapatan dari bisnis furnitur lama mereka malah anjlok 10,3%. Dan yang lebih penting lagi, biaya untuk transformasi ini nggak murah sama sekali. Akibatnya, perusahaan justru mencatatkan rugi bersih sebesar 5,2 miliar rupiah untuk tahun tersebut. Biar lebih terasa dampaknya, coba kita bandingkan. Di tahun 2024, ruginya hanya 910 juta. Setahun kemudian, angkanya membengkak jadi 5,2 miliar. Itu kenaikannya lebih dari 470%. Ini menunjukkan betapa besar bakar uang yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Jadi, kalau kita lihat ringkasan keuangan ini, gambaran besarnya jadi jelas banget. SOVA sedang berada dalam fase investasi besar-besaran di mana pengeluaran tumbuh jauh lebih cepat daripada pemasukan. EBITDA dan laba bersihnya minus dalam. Oke, jadi di satu sisi, kita punya cerita masa depan yang super menjanjikan. Di sisi lain, kita punya laporan keuangan yang, jujur saja, sedang berdarah-darah. Inilah yang membawa kita ke pertanyaan paling krusial bagi seorang investor. Dengan kondisi seperti ini, jadi berapa sih sebenarnya harga wajar dari saham SOVA? Nah, untuk menjawabnya, kita pakai alat kita, yaitu metrik valuasi. Coba kita lihat datanya. Price to book value-nya ada di 18 kali, itu tergolong sangat mahal. Price to earnings-nya negatif, ya wajar karena perusahaannya memang sedang rugi. Volatilitasnya juga tinggi, artinya harganya sangat fluktuatif. Dan yang paling penting, estimasi nilai intrinsiknya hanya di angka 51. Ada satu kutipan dari seorang analis yang sangat tepat menggambarkan situasi ini. Harga saham SOVA saat ini lebih mencerminkan nilai harapan investor, bukan nilai buku atau fundamental perusahaan. Sederhananya, orang sedang membeli sebuah mimpi. Ya, analisis fundamental kami pun menunjukkan angka yang serupa. Berdasarkan potensi arus kas masa depannya, nilai wajar dari perusahaan ini per lembar sahamnya sebenarnya ada di kisaran Rp51. Namun, coba lihat harga di pasar saat ini, Rp418. Itu artinya pasar menghargai saham ini 8 kali lipat, lebih mahal dari nilai fundamentalnya. Jomblang sekali bukan? Lalu, sebagai investor yang cerdas, bagaimana kita harus menyikapi saham cerita yang spekulatif seperti ini? Oke, mari kita susun panduannya bersama. Pertama, kita harus paham bahwa SOVA ini berada dalam kondisi yang kita sebut price to perfection. Apa artinya? Artinya, harga sahamnya yang tinggi saat ini sudah mencerminkan skenario masa depan yang paling sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau keterlambatan sedikit pun. Pasar seolah-olah sudah yakin mereka akan menang kontrak besar, padahal itu semua kan belum terjadi. Dari sini, panduannya jadi sederhana. 1.
Akui bahwa ini adalah investasi berisiko tinggi. Ini lebih ke arah spekulasi, bukan value investing. 2. Pisahkan antara ceritanya yang menarik dan realita angkanya. Anda boleh suka ceritanya, tapi keputusan investasi harus berdasarkan data. Dan 3, ini yang terpenting, awasi katalis nyatanya. Titik baliknya hanya satu, ketika mereka benar-benar sudah mengantongi kontrak waste to energy yang signifikan. Jadi, kesimpulan kuncinya adalah ini. Selama perusahaan belum mulai menghasilkan pendapatan real dari bisnis energi barunya, harga sahamnya yang tinggi itu tetap rapuh. Sangat rentan untuk terkoreksi dalam, kembali menuju nilai wajarnya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir, yang harus Anda jawab sendiri. Apakah sebuah harapan, secantik apapun ceritanya, sudah cukup untuk menjadi landasan bagi investasi Anda?